easy go. Sahabat Hikmah, hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh di daratan. Hujan seringkali dianggap rintangan karena akan membuat orang kesulitan bekerja di luar rumah. Dalam Islam, hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali hujan yang turun dari langit merupakan hujan yang ditunggu-tunggu, terutama untuk para petani yang berbulan-bulan sebelumnya merasa kesulitan air dan mengalami kekeringan. Dalam Al-Quran terdapat ungkapan bahwa hujan adalah berkah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Qaf ayat 9 yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Selain itu, air hujan ternyata juga baik untuk kesehatan. Di antaranya, baik juga untuk kesehatan kulit, paru-paru, juga meredakan stres. Jadi, kalau anak Anda sesekali mandi air hujan, biarkan saja ya, sahabat Hikmah. Seperti anak-anak yang sedang asik bermain di tengah hujan ini. Tak peduli sekujur tubuh mereka diguyur hujan, mereka tetap bermain dengan seru. Tampaknya mereka sedang bermain tembak-tembakan dengan senapan mainan. Tidak seperti mainan senapan yang canggih, senapan yang mereka mainkan terlihat lebih unik dan tradisional. Jadi penasaran kan dengan pembuatnya? Ternyata inilah pembuatnya, Fahri Basyarahil. Berkat kreativitas tangan pria 36 tahun inilah senapan mainan tadi tercipta. Dari teras rumahnya di wilayah Bogor, Jawa Barat, Fahri membuat mainan senapan untuk dijual. Iya, jadi ceritanya saya ditawarin sama temen. Nah, Ri, ini ada limbah nih, ada limbah. Limbah apaan? Iya, jadi sisiran spon yang paling pinggir. Nah, ini saya ada banyak. Gimana kira-kira ada ide nggak buat bikin apa gitu? Ya udah, akhirnya saya coba cari-cari ide. Ketemu lah tuh bikin tembakan. Wah, kayaknya bisa nih bikin tembakan. Oke, udah saya utak-atik. Jadi tembakan. Nah, tapi berkembang ngikutin anak-anak permintaannya tuh, Bang bisa bikin jenis ini nggak Bang dari permainan game online ini, dari game online ini. Ya udah, akhirnya saya bikin semua tembakan yang ada di game online itu saya bikin satu persatu dan alhamdulillah peminatnya ada. Model senapan yang Fahri buat terinspirasi dari game online terkenal Free Fire. Cara membuatnya pun cukup sederhana. Pertama, siapkan limbah spons, paralon, lem, dan alat pemotong. Potong-potong spons untuk menjadi bagian-bagian senapan. Ada yang untuk popor, pelatuk, juga magasin. Dan untuk larasnya terbuat dari paralon. Kemudian, semua bagian itu disusun dan dilem. Fahri membuat senapan dalam 3 ukuran kecil, sedang, dan besar. Uniknya, senapan buatan Fahri dapat dimodifikasi. Kelebihan dari mainan yang saya buat, pertama, tembakan yang saya bikin ini terbuat dari spon. Iya, misalkan anak kecil itu tembakannya jatuh, nggak rusak. Kemudian kalau misalkan di bengkok-bengkokin juga kita nggak ngeri patah gitu. Kemudian saya punya pelurunya tuh dari spon kalau untuk tembakan. Nah, sponnya aman, jadi nggak ngeri kena mata. Karena cuman tembakan itu ngeluarkan peluru itu hanya sebagai syarat aja supaya anak-anak seneng tembakannya bisa nembak tapi tidak melukai. Selain membuat senapan, Fahri juga membuat mainan terjun payung dari plastik yang diikat dengan benang. Terus kalau untuk terjun payung, saya emang kedapatan ketemu plastik lebar. Akhirnya saya ikat-ikat pinggir-pinggirannya, saya terbangin. Akhirnya tuh bisa terbang gitu. Ya udah, saya terus aja saya dalemin sampai jadi akhirnya jadi mainan terjun payung itu. Untuk membuat terjun payung, bahan yang harus disiapkan adalah benang, plastik, kuas, dan cat, serta orang-orangan dari kertas.
Biasanya, Fahri membuat terjun payung sekaligus dalam jumlah banyak. Ia menyediakan hari khusus untuk memotong benang dan plastik. Pertama, Fahri biasanya memotong benang sekaligus 4 warna. Benang-benang ini diuntai dan digantung, kemudian disambung ke roda bekas sepeda. Unik ya caranya? Dengan cara seperti ini, memotong benang jauh lebih mudah dan terhindar dari kusut. Selanjutnya, Fahri menyiapkan plastik untuk dipotong. Sama seperti saat memotong benang, biasanya Fahri menyediakan waktu khusus untuk memotong benang sekaligus dalam jumlah banyak. Setelah dipotong, plastik dilukis dengan cat dan kuas, lalu biarkan cat mengering. Kemudian siapkan orang-orangan dari kertas sebagai penerjun payung. Nah, sekarang sambung plastik dengan benang di setiap sudutnya. Kemudian ikat di kedua tangan orang-orangan agar seimbang dan bisa terbang tinggi. Fahri biasa menjual senapan mainan buatannya di sekolah-sekolah. Pada hari libur, kadang ia menjualnya di tempat wisata. Dari berjualan mainan, minimal Fahri bisa mengantongi 150 hingga 200 ribu per hari. Secara jumlah, mungkin terlihat tidak terlalu besar. Terlebih, Fahri harus menghidupi istri dan 3 orang anaknya. Tapi itu tidak menghalangi Fahri untuk berbagi. Ia kerap kali memberi harga murah bahkan gratis untuk anak-anak yang berkekurangan. Fahri memang tidak berniat untuk bekerja kantoran meski ia pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren dan perguruan tinggi. Ia lebih suka menghasilkan karya dari kreativitas tangannya untuk kemudian dijual. Iya, jadi saya berkeyakinan bahwasanya berdagang itu mungkin baik buat saya. Karena saya pernah dengar dalam hadis itu 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Berdagang kita yang ngatur waktunya, jadi ya kita bisa ngatur waktu juga kepada keluarga, bisa lebih banyak. Karena kan kebanyakan mainan saya emang saya bikin di rumah. Berdagang hasil buatan tangan sendiri tentunya punya keutamaan di dalam Islam. Dahulu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik?" Beliau kemudian bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur diberkahi." Hadis riwayat Ahmad. Menurut para ulama, ada beberapa pekerjaan yang termasuk pekerjaan tadi, seperti kerajinan, bercocok tanam, pandai besi, mengolah kayu, dan menulis. Jadi sahabat, kalau ada barang yang tidak dipakai di rumah, mungkin bisa dimanfaatkan ya, bahkan dijual. Dan ternyata, pekerjaan membuat kerajinan seperti mainan adalah salah satu pekerjaan yang paling baik. Allahu a'lam bishawab. Demikian tayangan hikmah kali ini. Semoga sahabat semua bisa mengambil hikmah terbaik dari kesederhanaan Bang Opan dan juga dari kreativitas Fahri. Menggali hikmah, menuai berkah.